HARP, senjata yang mampu mengubah iklim dunia. Bahkan, HARP juga dapat menciptakan bencana alam dan juga mengatur pemikiran dan perilaku manusia. Tapi kita nggak tahu ini fakta apa mitos. Mending kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa share video ini. High Frequency Active Auroral Research Program atau disingkat HARP ini dibiayai oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA. Nah, ini tuh dirancang oleh By Advanced Technologies atau BAYET. Pusat operasional HARP ini berada di Angkatan Udara Amerika Serikat, Gakona, Alaska, yang bernama HARP Research Station. Ini nih, proyek ini tuh dimulai pada tahun 1993 di Dan. Nah, salah satu stasiun HARP ini itu tadi ada di Alaska. Nah, itu dia terdiri dari 360 antena. Yang masing-masing antenanya tersebut menghasilkan daya pancar sebesar 10.000 watt. Wah, gila sih sobat spotters. Itu 10.000 watt segede apa ya? Ya, itu buat satu pancarin ke atmosfer. Daya pancar minimal itu minimal. Itu minimal ya, berarti Minimal bisa lebih tinggi lagi dong ya. Senjata HARP ini digunakan untuk apa aja sih? Ini ada artikel yang menguak tentang HARP itu bisa ngapain aja. Nah, yang pertama itu mengubah keadaan atmosfer. Dengan pancaran HARP menggunakan frekuensi tinggi atau high frequency akan berfungsi untuk mengubah cuaca dan mengkondensasikan atau menggembungkan udara. Salah satunya adalah ya untuk membuat awan. Nah, di sini juga dikatakan untuk high frequency melalui antena lalu ditembakkan ke atas ke arah lapisan stratosfer dan ionosfer yang berada di atmosfer bagian atas. Cara ini membuat lapisan atmosfer kondisinya menjadi lebih hangat dan dapat menghasilkan butiran-butiran air yang nantinya akan menjadi awan hujan. Banyak tidaknya awan diciptakan tergantung dari lama tidaknya HARP dan diaktifkan dan juga berapa besar kuat arus watt yang ditembakkan ke lapisan atmosfer. Nah, jadi untuk menciptakan awan hujan itu tergantung yang nembakinnya, dia mau nembakin berapa watt gitu. Iya, dan tergantung juga durasinya juga ya. Iya, mungkin kalau misalnya terlalu banyak durasi malah jadi hal yang tak terduga lah. Iya, atau gimana. Nah, nomor 2, radio frekuensi radio wave atau radio wave dapat menciptakan gempa. Wih, serem juga ya. HARP semakin berkembang sejak tahun 60 atau 70-an di Rusia dan Cina yang lebih dulu menggunakan teknologi ini. Dan jadi teknologi ini tuh digunakan di Cina sama di Rusia dulu nih pada tahun 60 sampai 70-an. Frekuensi demi frekuensi dicoba. Nah, cara menciptakan gempa bumi adalah sama, frekuensi tetap ditembakkan ke atmosfer lalu mantul lagi ke bumi nih. Nah, gelombang radio tersebut kemudian dapat masuk ke tanah hingga ke kerak bumi. Bahkan kekuatan gelombang HARP bisa menembus mantel bumi lebih jauh dari dalamnya ke samudra. Nah, akibat efek dan cara itu maka kepadatan dan materi di dalam tanah di wilayah tersebut akan terguncang. Nah, apalagi jika di wilayah itu memang terletak patahan yang gak stabil gitu nih. Dan nah, apa yang terjadi berikutnya? Terjadilah gempa. Ya, maka beberapa gempa di laut juga dapat memicu potensi tsunami ya. Dan kita nggak tahu nih, belum lama ini kan ada tsunami yang belum lama terjadi. Kita nggak tahu itu akibat ulah dari HARP atau bukan, tapi ya kita nggak ada yang tahu. Nah, untuk membuktikan kebenaran bahwa HARP dapat membuat gempa bumi, seorang ilmuwan membuat simulasi sederhana, yaitu dengan membuat miniatur kota yang komplit dengan rumah-rumah, bebatuan, pohon, hutan, bukit, dan laut, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu mampu mengubah pikiran dan perilaku manusia nih. Dan gila nih, senjata sangat hebat banget ya, bisa sampai merubah perilaku dan pikiran manusia. Tapi tetap semua itu belum ada pembuktiannya. Ya, ini masih konspirasi loh sobat spotter. Nah, tadi mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia, caranya itu frekuensi yang sangat rendah atau disingkat VLF dapat menggerakkan lempengan bumi yang tidak stabil. Bahkan frekuensi sangat rendah dapat mempengaruhi otak manusia dan menjadikan perilaku manusia tersebut menjadi tidak logis pada di suatu kawasan. Nah, efek dari frekuensi yang sangat rendah ini terhadap otak bermacam-macam. Mulai dari nggak bersemangat, terus berhalusinasi, terus jadi nggak logis. Nah, terus biasanya yang kayak gitu, orang-orang yang kayak gitu bisa gampang banget terpengaruh. Dan yang paling parah itu jadi agresif, terus jadi gila. Nah, serem tuh kalau yang udah itu yang sampai mudah terpengaruh gitu tuh. Itu bahaya. Nah, dengan adanya frekuensi HARP yang disamakan dengan gelombang otak,
maka akan terjadi keributan di suatu wilayah tertentu nih, dan kayak pemberontakan, kudeta, demo, perang, dan dampak sosial lainnya. Intinya dampak-dampak yang membabi buta ya. Disinyalir teknologi ini dikembangkan saat manusia percaya dengan hantu. Dan menurut ilmu pengetahuan, ternyata kalau hantu itu tercipta karena halusinasi seseorang dikala otak seseorang itu terkena gelombang frekuensi yang sangat rendah. Waduh, ya berarti selama ini kita melihat hantu tuh halu ya? Iya, jadi banyak bocah-bocah yang halu. Tapi kayaknya kalau misalnya percaya teori ini sih kayak kita nggak percaya sama agama gitu sih. Nah, ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu lah. Pengetahuan tentang HARP di negara-negara maju sudah puluhan tahun nih, dan konspirasi awal pembuatannya ini dilakuin sama Uni Soviet. Namun dengan nama yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Jadi namanya bukan HARP. Iya, Uni Soviet nyiptain alat ini nih dengan nama yang bukan HARP gitu namanya, dengan nama yang lain gitu. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan secara vertikal, lalu lubang yang mengeluarkan frekuensi rendah diarahkan ke tanah. Jadi langsung gitu, dia langsung ditembakin. Iya. Dan frekuensi rendah dinyalakan. HARP pertama ini dapat menimbulkan gempa hanya dalam radius sekitar 1 km nih sobat spotter. Namun pada saat Uni Soviet terkena dampak krisis ekonomi dan politik, teknologi dan kendaraan dan perlengkapan semuanya dijual sama Uni Soviet ke Amerika Serikat. Diduga dijual ke Amerika Serikat. Nah, sejak itulah Amerika menciptakan teknologi dan diberi nama HARP. Lalu ada lagi nih, dan konspirasi yang telah diketahui oleh banyak pihak bahwa setelah Amerika memiliki teknologi frekuensi rendah dan teknologi HARP, maka anggota yaitu New World Order telah menguasai teknologi tersebut. Secara otomatis begitu pula dengan kelompok lainnya, yaitu Illuminati, Freemason, Skull and Bone, dan para Masonic dan lainnya juga pasti ambil bagian terhadap Project HARP ini nih, dan logikanya nih alat ini dijual sama komunitas tersebut dan dimanfaatin. Jadi dengan begitu mereka tuh menggenggam satu dunia tuh gampang gitu. Iya, jadi intinya mereka bertujuan untuk mengendalikan dunia gitu. Gimana sobat? Percaya atau tidak? Coba kasih tahu kami di kolom komentar ya sobat. Tapi ingat, ini semua cuma teori konspirasi, jadi belum ada yang tahu ini benar atau enggaknya. Yes, fakta atau mitos biarkan semua menjadi misteri. Jangan lupa untuk like dan share juga video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.